Ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Rashid Baswedan. Nah, apakah menurut Bung Fahri ya, ketiga orang ini diantaranya siapa ini yang paling mampu untuk menangkap gagasan-gagasan, pikiran-pikiran untuk mengembangkan bangsa ini? Ya katakanlah banyak persoalan kan, banyak problem. Apa yang disampaikan oleh Bung Fahri tadi itu kan mungkin sebagian, tapi problem bangsa ini banyak sekali. Ya, nah siapa ini yang kita harapkan bisa mampu ini? Atau kita harus cari yang lain selain tiga ini? Kalau kita lihat waktunya, ini bulan Juni, mau masuk Juli, Agustus, September. Tanggal 19 Oktober baru pendaftaran. Iya. Kalau memakai jadwal ini, kita tetap saja beranggapan bahwa sebelum tanggal 19 Oktober itu tidak ada proses formal, legal, konstitusional kenegaraan. Ini semua masih merupakan pertemuan keperdataan. Informal, tidak legal, dan tidak konstitusional. Sehingga pada dasarnya tidak ada ikatan. 3 partai politik, 2 partai politik, 4 partai politik menandatangani sebuah akte perjanjian, kesepahaman, tidak ada ikatannya. Tidak ada duduk perkara atau legal standing-nya tidak ada. Gitu. Legal standing itu baru muncul tanggal 19 Oktober. Jadi sebenarnya kalau memakai teori ini memang belum ada, Bang. Gitu. Jadi ya apapun yang ada, histeria itu yang saya sayangkan. Histeria di tingkat bawah, orang sudah bagi-bagi sembako, udah cetak-cetak baju dan sebagainya, ya it's a private histeria begitu, bukan merupakan histeria kenegaraan gitu. Jadi itu yang saya sayangkan, karena kalau di negara yang demokrasinya matang, ya itu diikat. Kalau sebuah partai sudah mengumumkan, diikat oleh negara, kamu nggak boleh mundurkan lagi. Kalau sudah hasil konvensi misalnya diumumkan, nggak bisa. Dia ngebatalin tuh bisa pada setelah tanggal 19. Ya, makanya kan kalau diatur kan. Kalau setelah tanggal 19 kan baru penetapan ada ikatan, nggak boleh dicari. Ini udah jatuh dalam rezim undang-undang negara ini, hukum publik nih. Nggak boleh di situ. Bermain-main, mencabut orang dan sebagainya, nggak bisa. Mencabut orang tuh bisa kena pidana di situ. Nah, sebelum ini kan nggak ada. Nah, cuman kan yang rame ini sekarang ini kan gitu. Makanya kalau abang nanya itu 3 nama, sama juga. Saya mau mengatakan bahwa sebenarnya ini belum ada kepastian. Di periode yang lalu, semua kan muncul last minute. Ya kan, terutama wakil waktu itu kan. Dari mana munculnya Kiai Ma'ruf? Orang Pak Mahfud MD sudah jahit baju, udah nunggu katanya, ya kan? Dalam hitungan kurang dari 24 jam itu berubah. Sandiaga Uno juga begitu. Last minute semua. Gitu. Kita nggak tahu kok tiba-tiba orang satu partai bisa dicalonkan gitu. Luar biasa itu. Keistimewaan yang diterima oleh Sandiaga Uno, orang dari partai yang sama bisa dipercaya sebagai wakil Pak Prabowo waktu itu. Last minute juga. Nah, jadi inilah sebenarnya problem kita sekarang ini, karena kita tidak meregulate ini secara bertahap dan sistematis gitu. Nah, tapi kalau tanya orang kan, jadi ini yang ideal dulu nih Bang kita bicara. Tapi kalau kita berbicara orang, ya karena juga momennya itu lebih istilah tadi informal itu ya. Maka yang sudah kelihatan pernah menjadi capres, pernah berdebat, ya kan, recordnya panjang lebar, jatuh bangun, kan cuman Prabowo. Yang lain, Anies Baswedan cuman sebagai gubernur, ya kan. Itu pun saya bilang kan sebenarnya Jakarta itu bukan gubernur, karena dia tidak punya wali kota dan bupati yang independen. Itu semua anak buah dia. Jadi ini adalah wali kota besar sebenarnya itu secara teori ya. Wali kota di ibu kota. Wali kota di ibu kota, wali kota besar lah. Karena wali kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan itu kan anak buah dia langsung, dia boleh pecat. Beda dengan orang yang dari provinsi, dia nggak boleh memecat bupati. Gitu. Nah itu satu. Ganjar juga demikian.
Ganjar adalah cuman gubernur, ya kan, belum pernah jadi capres. Kita juga belum tahu ini konsep-konsepnya yang dia introduksi tentang memimpin negara yang beda dengan memimpin provinsi. Nah, jadi saya kalau disuruh nanya-nanya itu dari sisi itunya yang kita bisa lihat dan kemungkinan akan mendapatkan transaksi yang langsung oleh pemilih. Dugaan saya Prabowo, karena dianggap Prabowo udah tuntas. Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo itu tinggi. Karena sepertinya udah banyak orang yang mengatakan, selama ini kita lihat, kita nggak percaya sama Prabowo, ternyata fine-fine aja, udah jalan, udah masuk pemerintahan, udah mimpin kementerian yang paling strategis. Karena ada banyak teman-teman kita yang bilang, wah Prabowo itu emosional dan sebagainya. Dia mimpin Kementerian Pertahanan, ada banyak tombol perang di situ, tombol senjata. Nggak ada insiden, ya kan? Tidak ada mesiu ya. Jalan aja begitu aja kan. Akhirnya banyak orang yang sekarang ini migrasi ke Prabowo. Ini keuntungannya Pak Prabowo. Tapi saya nggak tahu apakah keuntungan yang didapatkan sekarang tuh bisa ditandingi sama yang lain, yang calon-calon muncul. Karena juga dari sisi stabilitas tiket, menurut saya yang stabil tiketnya Pak Prabowo. Kenapa? Karena dia juga capresnya, dia juga ketua umum partainya yang cuma perlu satu partai. Kecuali P3, karena terlalu kecil, kalau gabung nggak cukup tiketnya. Yang lain cukup. Ya, PAN cukup. Jadi dia tinggal ngomong misalnya nanti kalau tiba-tiba ada yang kepepet, bilang aja, ketua umum partai ini, kamu aja wakil saya. Ya kan? Jadi itu kawin, selesai. Beda dengan yang lain ini, karena ketua umum partainya bukan dia, ya kan? Yang pegang tiket bukan dia. Dua-duanya, itu masih bisa goncang. Saya bilang, elektabilitasnya juga rendah kan? apalagi kan. Nah, jadi itu yang saya bilang dari orang ini kan keuntungannya itu. Nah, terus saya suka mengatakan kan, saya kan mengikuti karena ya Bang Zulfan kan sebelum nama-nama kawan-kawan ini muncul, kita sendiri kan udah di lapangan, Bang. Udah kenal sama orang-orang ini. Abang pasti kenal Ibu Mega, Bang Surya, Pak Prabowo, dan tokoh-tokoh tua. Saya tuh sama Amin Rais, sama Mas Adi, dulu kemana-mana kita. Rantang runtung. Teman-teman ini masih jadi pedagang nih, ya, sebagiannya. Kita juga udah tahu lah orang-orang ini. Gitu. Saya sendiri merasa, feeling saya ya, orang itu akan agak berbaik sangka kepada Prabowo pada periode ini. Gitu. Itu yang saya lihat. Itu ada pendulum ke arah sana. Karena ya, ya sepertinya dia lagi diuntungkan aja oleh keadaan. Sepertinya begitu. Sehingga saya kalau melihat sepilas ya, karena tadi perdebatan juga nggak akan terlalu jauh, orang kita cuma kampanye 70 hari, Bang. Mana ada kesempatan kita untuk membalik keadaan. Jadi sepertinya ya udah ini kayaknya memori lama yang akan naik ke atas singgasana dan itu dinikmati oleh Pak Prabowo. Fakta bahwa dia nyalon sudah 3-4 kali, bahkan waktu konvensi Golkar, lalu menjadi wakilnya Ibu Mega. Sekarang kalau, mohon maaf, ini pendukungnya Ganjar mau nyerang Pak Prabowo misalnya ya. Gimana orang dia pernah jadi wakilnya Ibu Mega? Ya kan? Atau pendukungnya Pak Anies mau nyerang Pak Prabowo. Apa masalahnya dengan Prabowo? Dia nggak pernah punya masalah dengan politik Islam misalnya kayak gitu. Jadi saya lihat ini, ada pendulum ini, yang untung Prabowo. Iya. Dan ketika saya sempat ketemu dengan Prabowo ya, ngobrol-ngobrol, dia bilang bahwa sebenarnya apa yang gagasan saya ketika debat Capres dengan Pak Jokowi 2019 itu banyak disepakati oleh Pak Jokowi untuk dijalankan. Nah, jadi antara Jokowi dengan Prabowo ini, kenapa Prabowo masuk juga kabinet bukan sekedar untuk jabatan, tapi memang gagasan-gagasan Prabowo itu dirasakan oleh Pak Jokowi masih layak untuk dijalankan bersama-sama, apakah dari aspek pertahanan keamanan ataupun dari segi infrastruktur misalnya. Salah satu yang dia untung itu saya kira itu ya, karena pertama masuk ke dalam kabinet itu kan sebelum COVID, sebelum krisis agak besar di Rusia dan Ukraina atau Laut Cina Selatan. Tiba-tiba begitu masuk, elit perlu persatuan, dan dengan masuknya Pak Prabowo relatif persatuan ini lebih mudah dikelola gitu. Nah, sehabis itu ya
ini menurut saya bukan insiden. Iya. Ini satu monumen gitu. Kebetulan mereka berdua ini juga nampak saling menghormatinya, cukup istimewa begitu saya lihatnya gitu. Nah, makanya sekali lagi kalau bicara ilmu pendulum gitu, ini bukan sebenarnya subjektivitas untuk pro atau kontra ya, tapi kok sebagai orang yang lahir sudah cukup berumur di zaman reformasi dulu, kita ikut di gerakan lapangan gitu, melihat perubahan politik. Saya ikut di MPR sebagai tenaga ahli dalam amandemen konstitusi dan melihat politik ini sepanjang jalan. Sepertinya sekarang itu Pak Prabowo menikmati satu keuntungan dari proses yang panjang ini gitu. Jadi kans Pak Prabowo untuk menang itu kali ini besar. Saya lihat paling besar. Gitu Saya lihat ya. paling besar. Yaitu analisis ya. Terlepas orang punya keyakinan lain dengan cara melawan ya silakan aja. Tapi saya punya feeling begitulah kira-kira.